Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya menemukan salah satu video yang menurut saya ini sangat menarik ya. Tapi ini soal konflik ini guys. Konflik yang terjadi di Myanmar yang memang sudah lama terjadi guys, dikuasai oleh junta militer di Myanmar guys. Nah, terkait konflik yang terjadi, PM Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu mengingatkan Myanmar jangan main-main dengan Indonesia. Indonesia TNI terkuat nomor 1 di Asia Tenggara, bahkan nomor 15 terkuat di dunia. Jadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu mengingatkan Myanmar agar jangan main-main dengan Indonesia. Nah, terkait hal ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia meminta untuk Pak Prabowo menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di Myanmar, karena mungkin pemikiran Pak Anwar Ibrahim ini hanya Indonesia lah yang mampu dan punya mumpuni untuk bisa menyelesaikan masalah di Myanmar ya guys. Ya memang ini ada kepedulian dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, karena kalau tidak segera diselesaikan berlarut-larut seperti ini itu akan berefek kemana-mana konfliknya guys ya. Karena ini salah satu tetangga kita di Asia Tenggara guys, negara Asia Tenggara yaitu Myanmar. Dan si junta militer ini sudah menelan banyak korban jiwa ya guys, korban sipil, karena menurut kabar yang tersebar, jika rakyatnya tidak sepaham atau sejalan dengan junta militer di Myanmar ini, itu akan dihabisi oleh junta militer tersebut. Oke guys, jadi tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video tersebut. Hippo Academy. Bayangkan sebuah kawasan yang dulunya dikenal sebagai tempat damai, penuh warna budaya, perekonomian yang mulai menggeliat, dan kerjasama regional yang terus berkembang. Asia Tenggara. Kawasan ini sekarang sedang diuji oleh badai yang muncul dari salah satu sudutnya, Myanmar. Krisis yang berkepanjangan di negeri itu bukan cuma jadi masalah domestik, tapi juga sudah jadi duri dalam daging bagi negara-negara ASEAN. Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma, sudah terlalu lama tenggelam dalam konflik internal. Dan sejak kudeta militer Februari 2021, negeri itu seperti masuk ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dilengsarkan, rakyat yang menuntut demokrasi dibungkam dengan senjata, dan militer, atau yang sering disebut junta, menetapkan aturan berdasarkan kekuasaan mutlak. Di permukaan, junta mengklaim mereka menjaga stabilitas, tapi fakta di lapangan bicara lain. Lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal, lebih dari 50.000 jiwa tewas, dan ribuan aktivis pro-demokrasi di penjara, disiksa, bahkan dieksekusi secara diam-diam. Wilayah-wilayah etnis seperti Kachin, Chin, Karen, dan Rakhine bergolak, bergabung dengan milisi sipil yang melawan kekuasaan junta. Dan lebih buruknya lagi, banyak dari mereka yang kini kabarnya mulai mendapat dukungan dari kelompok bersenjata lintas negara, bahkan ISIS. Lama-lama, krisis ini menular. Ribuan pengungsi menyeberang ke Thailand. Malaysia harus menghadapi gelombang migran baru. Laut Andaman dan Selat Malaka menjadi jalur pelarian. Sementara itu, ekonomi kawasan mulai goyah. Ketika satu negara runtuh, negara tetangganya ikut merasakan dampaknya. Lalu pada suatu titik, tepatnya 29 Juni 2025, terjadi momen yang tak banyak orang sangka. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang selama ini dikenal kalem dalam diplomasi, tiba-tiba mengambil langkah berani. Ia secara resmi meminta Indonesia, negara terbesar di ASEAN, untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah Myanmar. Tapi bukan sembarangan turun tangan.
Anwar tidak meminta perang. Ia meminta kekuatan yang dihormati dan ditakuti, TNI dan BIN. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka jalur komunikasi senyap dengan pihak junta. Ia ingin Indonesia menjadi mediator, menjadi jembatan diam-diam yang bisa mengantar Myanmar ke meja perundingan. Ini bukan sembarang permintaan, ini pengakuan bahwa di antara semua negara ASEAN, hanya Indonesia yang cukup kuat secara militer, cukup besar secara ekonomi, dan cukup kredibel secara diplomatik untuk menggerakkan sesuatu yang konkret. Dan Prabowo, sebagai presiden baru Indonesia yang punya latar belakang militer dan pengaruh di dalam maupun luar negeri, langsung menangkap sinyal ini. Tapi ia bukan orang yang gegabah. Ia tidak mengirim pasukan. Ia tidak meluncurkan kapal perang. Yang ia kirim justru lebih senyap. Komunikasi antar intelijen, kontak militer tingkat tinggi, hingga sinyal kepada para panglima lama di Myanmar yang dulu pernah kenal Indonesia sebagai sahabat sejati. Ini bukan pertama kalinya Indonesia memainkan peran semacam ini. Di era Soekarno, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Di masa awal kemerdekaan, hubungan Indonesia dan Myanmar ibarat dua pejuang lama yang sama-sama membenci kolonialisme. Bahkan, Myanmar dan Indonesia bersama-sama merintis Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Tapi sejarah memang sering berputar. Dulu bersahabat, sekarang Myanmar justru menyakiti rakyatnya sendiri. Dan sebagai sahabat lama, Indonesia merasa terpanggil, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan, jangan menyimpang terlalu jauh. Langkah Anwar Ibrahim untuk menggandeng Indonesia adalah taktis. Malaysia, meski punya pengaruh di kawasan, tahu batas kekuatannya. Ia butuh Indonesia, negara dengan produk domestik bruto terbesar di ASEAN, militer terkuat di Asia Tenggara, dan peran global yang terus menanjak sejak era Jokowi hingga kini Prabowo. Dan dalam pertemuan ASEAN di Bangkok pada 19 Mei 2025 lalu, sinyal itu makin jelas. Prabowo berbicara tegas di depan para pemimpin kawasan, mengatakan bahwa dialog tanpa inklusi adalah ilusi. Kata-kata itu langsung menggaung. Dan yang lebih penting, dunia mulai melirik Indonesia bukan hanya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi sebagai pemimpin de facto Asia Tenggara. Tapi Myanmar bukan lawan yang mudah. Junta merasa diganggu dan mulai merespons dengan memperketat wilayahnya. Aktivis diburu makin brutal, jurnalis asing dilarang masuk, dan laporan dari dalam negeri makin samar. Bahkan, dalam beberapa laporan intelijen regional, ada sinyal bahwa junta sedang mengembangkan hubungan dengan sisa-sisa kelompok ekstremis regional, bahkan memperbolehkan kamp pelatihan mereka di area terpencil. Tujuannya, memberi tekanan ke ASEAN agar tak ikut campur. Ini sangat berbahaya, karena begitu ideologi radikal merasuk ke wilayah konflik, maka kekacauan akan keluar dari batas negara. Disinilah peran Indonesia menjadi lebih penting dari sekadar diplomasi. TNI saat ini bukan TNI yang dulu. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia melakukan modernisasi besar-besaran. Dari armada udara yang diperkuat jet tempur Rafale, dan KF-21 Boramae, kapal selam kelas Nagapasa, hingga drone tempur Malay yang diproduksi dalam negeri. Posisi geografis Indonesia juga strategis. Dari Sabang hingga Merauke, semua jalur laut penting kawasan melewati perairan kita. Dan kalau bicara soal kekuatan lunak, Indonesia pun punya senjata, diplomasi budaya, rekam jejak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan ekonomi digital yang menjanjikan, dan paling penting, legitimasi moral dari rakyat. Di saat negara lain ragu menyebut junta Myanmar sebagai teroris, rakyat Indonesia sudah menyuarakannya sejak lama di media sosial. Ini suara dari bawah yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, BIN, Lembaga Intelijen Indonesia, bergerak tanpa banyak bicara. Jalur lama yang dulu pernah aktif di era konflik di Mindanao, Afghanistan, dan Aceh kini kembali dimanfaatkan. Ada jembatan-jembatan senyap yang dibuka antara pihak junta dan kelompok sipil moderat. Semua dalam kerangka diplomasi senyap yang khas Indonesia. Karena Indonesia paham, tekanan bukan hanya datang dari bom atau senjata, tapi dari legitimasi dan rasa malu internasional. Tapi Indonesia tetap memilih jalan tengah. Bukan karena takut, tapi karena tahu, kekuatan terbesar adalah ketika kita bisa menyelamatkan rakyat tanpa mengorbankan stabilitas kawasan. Dan jalan itu sedang ditempuh, perlahan tapi pasti. Namun, segala sesuatu punya batas.
Jika Myanmar terus membandel, jika junta malah membuka pintu bagi kelompok radikal, jika pengungsi makin membanjiri perbatasan, maka opsi keras bisa jadi dibuka. Indonesia punya hak untuk biar teman-teman tahu aja ya, kalau si junta militer ini itu kelompok militer terkuat di Myanmar yang saat ini menguasai negara tersebut. Dan jika ada rakyatnya yang tidak sepaham atau sejalan dengan si junta militer ini, itu pasti bakal dibabat habis dan bakal habisin satu persatu ya. Jadi seperti itu ya guys ya, kejamnya si junta militer ini. Rakyatnya sendiri loh padahal parada ini, si junta militer ini maunya apa, saya juga bingung nih. Oke, lanjut. Lindungi stabilitas regional. Karena dalam kacamata hukum internasional, krisis kemanusiaan masif bisa menjadi dasar tanggung jawab untuk melindungi atau responsibility to protect. Bisa menjadi dasar tanggung jawab untuk melindungi atau responsibility to protect. Dan ASEAN, walau selama ini enggan intervensi, bisa mengubah pendekatannya seiring memburuknya kondisi. Kini, kita berada di titik kritis. Pilihannya ada dua. Myanmar membuka ruang untuk solusi, atau ASEAN, dipimpin Indonesia, akan membuat ruang itu, suka atau tidak suka. Prabowo sudah siapkan jalannya. TNI siaga, BIN bergerak, diplomasi publik dikuatkan, dan rakyat Indonesia pun, lewat kekuatan sosial media, sudah lebih lantang dari sebelumnya. Dalam sejarah panjang kawasan ini, selalu ada saat di mana satu negara tampil ke depan, bukan karena ingin menguasai, tapi karena terpanggil untuk menjaga. Indonesia sedang ada di posisi itu. Dan kita harus sadar bahwa dunia sedang menilai kita. Bukan dari seberapa keras kita menggertak, tapi dari seberapa dalam kita bisa menyelamatkan. Malaysia sudah mempercayakan peran ini ke Indonesia. Sekarang, waktunya kita buktikan bahwa kepercayaan itu bukan salah tempat. Kita bukan hanya negara besar dari segi populasi atau luas wilayah, tapi juga besar dalam mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Dan untuk Myanmar, pesan itu jelas, jika kalian terus bermain api, kalian bukan hanya membakar rumah sendiri, tapi juga mengancam tetangga. Dan jika itu terjadi, maka jangan salahkan Indonesia jika kami tak lagi bicara, tapi bertindak. Karena kadang, dalam dunia yang bergejolak ini, damai hanya bisa dicapai jika ada yang siap berjuang untuknya. Dan Indonesia sekarang ada di garis depan perjuangan itu. Ya, jalan diplomasi atau jalan perundingan tidak bisa tercapai, ya mau nggak mau udah babat abis-abet aja tuh si junta militer ini yang udah ngorbanin rakyatnya sendiri, yang udah ngebunuh rakyatnya banyak itu. Ribuan orang udah meninggal di tangan si junta militer ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.